Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini sharing lagi bersama saya. Kalau 6-7 video kemarin ngomongin serius ya tutorial ya. Hari ini kayaknya mau agak sedikit santai gitu ya. Agak sedikit curhat kali ya. Karena I'm not Superman. Gue bukan Superman ya. Saya bukan orang yang kuat terus, hebat terus gitu ya. Nggak juga lah gitu. Kita nih manusia gitu ya. Kadang-kadang perlu juga di direspon juga gitu ya. Kecewa, marah, ya. Kemudian takut itu manusia gitu ya. Makanya saya pengen bikin video kali ini. Videonya itu tentang sebenarnya nggak enak loh jadi pebisnis properti itu. Apalagi jadi agent properti nggak enak gitu. Tapi di akhir video saya akan sampein di samping nggak enaknya nanti juga ada reward yang bisa kita dapatkan banyak hal gitu ya. Nah, oke, mulai dari mana ya? Mulai dari gini loh. Ya memang bisa dibilang ini adalah industri tertua ya. Jual beli properti itu industri tertua ya. Sejak manusia ada, sejak tanah ada, orang berbisnisnya ya properti gitu loh. Sampai sekarang ya, selama orang masih ada yang baru lahir, lalu ada yang meninggal gitu ya, ada yang pindah, ada bencana alam, ada macam-macam. Intinya properti itu tetap dibutuhkan. Nah, karena saking tuanya gitu ya, industri ini tuh sangat-sangat banyak sekali lika-likunya gitu ya. Nah, di video kali ini apa sih yang mau saya sampaikan gitu ya, suka dukanya lah. Mungkin kita bicara dukanya dulu gitu ya. Dukanya menjadi pebisnis properti, terutama agent dulu ya, kita bicara agentnya. Jadi kalau saya sih kalau boleh cerita perjalanan saya akhirnya masuk ke dunia marketing terbalik justru. Terus awalnya dulu saya tuh kontraktor ya. Saya meniti karir di properti itu saya mulai dari kontraktor karena basic saya memang di teknik sipil gitu ya. Saya lulusan teknik sipil Trisakti gitu ya. Awalnya dulu bisnis juga sebenarnya saya tuh bukan pebisnis gitu. Saya tidak ada darah pebisnis ya. Keluarga saya tuh bapak saya belum ada lah sejarahnya tuh yang menjadi pebisnis tulen gitu ya. Nah, alhamdulillah dimulai mungkin dari saya nanti ke bawah-bawahnya gitu ya. Alhamdulillah anak saya sekarang mengikuti jejak saya untuk belajar berbisnis gitu ya. Jadi awalnya saya meniti karir itu sebenarnya di dunia marketing juga sih. Waktu itu kerja di perusahaan supplier oil and gas gitu ya. Makanya gue tahu tuh kejadian titik sampurna. Jadi di dunia marketing ya saya belajar dari A sampai Z bagaimana membangun sebuah bisnis. Lalu di tahun 2009 tuh wah waktu itu krisis ya. Krisis dan juga perusahaan tempat saya bekerja tuh bubar gitu ya. Nah, dimulai dari situlah akhirnya saya coba oke lah daripada saya kerja gitu ya. Jadi krisisnya tuh bukan karena apa-apa. Jadi memang pada saat itu perusahaan tempat saya kerja itu bisa dibilang salah kelola lah gitu ya. Begitu banyak orderan yang masuk ya kan, ternyata ada salah pengelolaan lah gitu ya, yang akhirnya membuat si perusahaannya itu bangkrut lah gitu loh. Sempet saya nggak digaji sampai 3 bulanan lah gitu loh. Saya sih bukannya teman baik lah gitu ya, pengelolanya itu teman baik, cuman memang ketika mengelolanya ada beberapa kesalahan lah yang akhirnya membuat perusahaan itu akhirnya berhenti gitu. Nah di situ saya mulai berpikir apa yang mesti saya lakukan ya. Akhirnya saya berpikir
ya udah deh, coba kita usaha ya, coba kita bisnis. Pilihan saya pada waktu itu nggak ada pilihan sebenarnya sih, semuanya serba terpaksa tuh. Coba belajar online pada saat itu, belajar ngeblog, bikin blogspot segala macem. Kemudian juga coba-coba jualan baju muslim ya, sampai akhirnya saya mikir tuh, aduh kita biasa handling project gitu ya dengan nilainya cukup besar. Ya udah akhirnya kita beranikan diri tuh. Jujur ini pada saat itu semuanya karena terpaksa sih gitu lah, bukan karena hebat skill atau gimana gitu ya. Jadi memang dari nol, kita nggak tahu apa-apalah gitu lah di dunia bisnis ya, terutama ya di dunia yang kalau saya bilang banyak sekali blanknya lah, banyak sekali hal-hal yang ya menurut kita tahu tuh ternyata nggak seperti itu gitu loh, nggak seindah apa yang kita pelajari gitu loh. Dunia lapangan tuh dunia yang sangat kejam karena banyak kerikil-kerikil, banyak jebakan-jebakan yang akhirnya membuat kita tuh harus fast learning gitu loh. Jadi kalau ada kasus kayak sekarang nih, krisis kayak sekarang sih sebenarnya sih buat saya sih ya udah biasa juga gitu lah. Karena di fase-fase itu tuh 3 bulan gak digaji, yang gak ada penghasilan, ya gimana caranya gitu supaya kita bisa keluar dari hal tersebut. Nah pada situ saya mulai untuk menggali diri ya. Nah ini keywordnya nih, saya menggali diri. Saya pikir apa, udahlah kita coba kembali lagi nih ke, kan kuliahnya di teknik sipil gitu ya, belajarnya jadi kontraktor, jadi pembangun pengembang segala macam gitu. Nah kita mulai waktu itu dari kontraktor dulu. Nah ini juga sedikit crazy sih kalau saya bilang langkahnya. Jadi saat itu saya coba silaturahmi ke senior ya, ke teman-teman gitu ya, sampai akhirnya itu ketemu ada satu senior yang kerja di pelabuhan ya di Cirebon gitu ya. Ya udah dia bilang gini, ini sahabat saya, ini udah jadi kayak saudara sih gitu. Pada saat itu dia bilang gini, Mar, kamu bisa nggak Mar bikin satu mesin penyiram truk. Jadi aneh juga nih, cuci truk ya, truck wash machine istilahnya gitu. Nah pada saat itu tuh memang udah mulai tuh Google tuh udah mulai bisa dibilang mulai ngetrend tuh ya. Nah pada saat diminta gitu saya cuma bilang begini, insya Allah bisa bang, dia bilang, karena dia senior saya gitu ya. Gimana caranya dia bilang gitu. Ya udah bang, pokoknya nanti kita garap deh gitu lah, bikin truck wash machine. Caranya apa coba? Ketebak kan? Caranya saya googling, saya cari di Google ya, truck wash machine, subhanallah itu ada muncul di situ gitu loh. Cuman permasalahannya adalah semuanya menggunakan robotik otomatik, which is harganya tuh very very expensive ya. Lalu apa yang terpikir oleh saya? Wah, ini sih kita mesti cari solusi nih gitu loh. Ya, akhirnya pada saat itu saya coba cari solusi apa? Saya tawarkan gambar tersebut. Bang, kalau kita buat kayak begini gimana? Wah bagus ini, dia bilang gitu kan. Cuman saya waktu itu saya jujur juga sih, saya bilang cuman ada kendalanya nih bang. Kendalanya adalah harganya ini lumayan gitu loh, miliaran nih gitu loh. Sedangkan budget dia tuh nggak sampai 500 juta kalau pada saat itu. Ya terus menurut Omar gimana gitu? Menurut saya sih ini kita bisa create, saya bilang. Jujur saya sebenarnya bukan orang mesin kan, saya hanya ngerti sipil lah gitu. Oh gitu Mar, jadi gimana? Ya udah, coba kita gambar ulang aja bang, saya bilang gitu. Kita gambar ulang ya dengan alat yang ada di lokal. Nah disinilah yang disebut dunia entrepreneur ya. Jadi pada saat itu saya coba untuk mengontak teman-teman ya yang berkarir di dunia teknik sipil gitu ya. Ada kebetulan sahabat saya juga. Kebetulan dia tinggalnya di Kalimantan, jadi project manager di sana. Dan kebetulan juga lagi mulai resah di sana, pengen balik lah gitu lah ke Pulau Jawa ya, ke Jakarta gitu ya. Saya minta tolong dia untuk merancang lah. Sederhana banget pada saat itu. Bikin gambarnya juga pakai AutoCAD, sederhana banget gitu ya.
kita ajukan, subhanallah itu diterima gitu ya, karena memang kita cukup intens dan bahasa intinya presentasinya meyakinkan lah gitu ya. Jadi teman-teman, bisnis itu sebenarnya adalah great presentation. Bagaimana Anda mempresentasikan dan punya keyakinan gitu. Jadi ilmu marketing yang kepake. Akhirnya diterima, kita bikin. Ya itulah mulai saya berbisnis. Tapi perlu diingat, dapat SPK itu bukan satu kesuksesan. Itu adalah awal dari persoalan gitu ya. Maksudnya gimana Bang Omar? Iya itu awal dari persoalan. Karena ketika kita dikasih SPK kan kita mesti kerjain bos. Muncul lagi persoalan kedua, ordernya dapat, modalnya nggak ada. Nah inilah yang saya sebut ada modal yang utama yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Apakah itu? Dia adalah trust. Jadi alhamdulillah saya dari zaman kuliah sampai sekarang pun gitu ya, yang kita coba jaga itu adalah trust. Jadi alhamdulillah pada saat itu kita keliling-keliling ya, yang kita temuin itu teman-teman ya, kita bawa proposal, profit sharing segala macam lah intinya. Saya nggak pakai pinjaman bank, saya cuma ngajak teman-teman, bahkan ada tuh yang ngasih kita modal itu kita dikasihnya emas. Bro, nih gue percaya sama lo pakai ini emasnya. Ya udah, kita jual emasnya, gadein lah. Dulu belum kenal riba, kita gadein. Tapi alhamdulillah balik tuh. Iya, disitulah mulai kita dapat modal, kita kerjain, bla bla bla, semua selesai, dapat experience, proyeknya selesai. Kita sih nggak dapat untung banyak ya, tapi kita numpang hidup. Ya. No profit. Kalau hitungan profit atas kertas sih lumayan kan, dari nilai hampir 500 juta ada sekitar 20%-an lah kita dapat, 15-20%. Tapi kita bisa survive di situ, dapat keuntungan. Mulai deh kita masuk ke dunia kontraktor yang sesungguhnya. Karena di pelabuhan tersebut kita ada beberapa hal yang kita mix gitu ya. Pekerjaan mesin sama pekerjaan kontraktor. Tapi kita memang basicnya kontraktor. Jadi itu sekilas ya. Kita mulai itu masuk ke dunia kontraktor. Setelah itu saya mulai ngeborong rumah temen ya kan. Proyek pertama impas ya tadi ya, numpang hidup. Proyek kedua motor hilang. Kemudian akhir proyek saya malah punya utang. Ya pada saat itu bangun ruko. Rukonya selesai, motornya hilang. Itu saya sampai sempet malam-malam ya, kan hilangnya maghrib, bulan puasa lagi pada saat itu. Kemudian malam-malam ke kantor polisi, pagi-pagi malamnya saya nginep di project tuh ya, tidur di atas kardus gitu ya. Aduh sedih banget deh pada saat itu. Ya, sampai akhirnya besok paginya pulang, saya ingat banget naik patas P45 dari Blok M ya, kalau nggak salah P45 ya, saya ingat saya tuh. Saya duduk di atas bis gitu ya, itu sambil sedikit berkaca-kaca mata saya bilang, this is my momentum gitu lah. Gue harus mutusin bahwa gue harus bisa sukses. Ya. Walaupun memang perjalanannya sampai sekarang pun ya begini gitu ya, itu realnya bisnis gitu ya. Ya begini naik turun. Tapi trennya kita sih bikin naik turun naik, jadi trennya ke atas gitu lah. Pada saat itu memang kita down banget gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi dunia bisnis tuh dunia yang mentally you have to maintain yourself. Ya, banyak hal itu yang perlu Anda lakukan. Nah jadi teman-teman, setelah saya memutuskan untuk bertekad untuk bisa menjalankan usaha gitu, nah disitulah mulai bergulir tuh, dapat lagi project lagi, terus bergulir sampai akhirnya di satu momen nih. Nah ini juga momen luar biasa nih, dari kontraktor naik project banyak, belum dapat opportunity
Ya, tapi saya nggak mau terlalu detail sih ngomongin ya. Takutnya ini dapat opportunity saya diminta untuk menjadi developer gitu ya. This is bloody fucking apa ya? Ini sebenarnya sih ya ini pelajaran aja, makanya saya mau sharing ke teman-teman ya. Jadi ini project tadinya mangkrak gitu ya. Cuman karena saya kan tipikal entrepreneur ya. Saya bilang nih bisa kita olah nih. Padahal pada saat itu saya nggak punya uang. Kita bisa kelola ya saya banyak belajar juga dari beberapa guru ya di situ. Waktu itu saya belajar property plus, kemudian saya ini Mas Aryo Diponegoro ya, Yuk Bisnis Property. Itu saya baca buku-bukunya dia. Itu lahan mangkrak sampai saya bisa create menjadi satu proyek yang berjalan. Cuman ya sayang lah di tengah jalan ternyata ada banyak hantu, banyak setan di tengah jalan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Buat saya itu learning aja gitu loh. Tapi yang saya notice itu adalah saya bisa meng-create project mangkrak dengan hanya modal 0 rupiah gitu loh. Insya Allah setelah itu nanti kita akan create lagi satu project dengan 0 rupiah. Dan disitulah akhirnya ya saya berpikir gitu ya, I have to cooling down dulu nih gitu loh. Jadi satu hal yang menjadi pelajaran buat saya adalah di Indonesia ini kalau you don't have money, lu nggak akan dihargain orang. Bener banget itu. Jadi bisnis modal nol tuh mungkin, tapi ketika lu sudah berhadapan dengan kapitalisme orang-orang gitu ya ketika lu nggak pegang uang, lu nggak akan dihargain. Ya bahkan yang terakhir saya bekerja sama dengan ya orang lah gitu ya. Ya bahkan kita sempat dilecehkan gitu ya, dihina-hina gitu ya. Ya kita sih maafin aja lah, semoga dia survive di fase COVID ini gitu ya. Dibilang kita pakai sepatunya bata lah gitu ya. Aduh, hari gini masih ngomongin harta gitu. Hari gini masih ngebanding-bandingin mobil lah inilah gitu ya, kayak gitulah. Tapi itulah dunia kita. Kalau saya sebenarnya gini ya, kalau saya tuh di dunia bisnis tuh ini adalah the game of mentality, the game of trust, the game of psikologi, the game of negotiation. Ya, bukan tentang lu pamer harta itu. Yakinlah kalau lu mainnya kayak begitu, sebentar aja kita. Ya, jadi fokus aja kita ngebangun diri kita dalam berbisnis itu. Jadi curhat ya. Oke. Jadi akhirnya masuk ke dunia agency. Ya, kenapa sih Bang Omar udah enak-enak jadi developer malah sekarang jadi agent gitu ya? Nah, sebentar. Ada sejarahnya. Saya ini typical learner ya. Saya typical learner. Jadi ketika saya memegang project itu, memang yang menjadi senjata dari owner itu adalah saya jualannya lama. Jadi kan ketika saya mengelola proyek itu banyak hal yang mesti dipelajarin ya. Belajar tentang akuisisi lahan, belajar tentang membuat konten dari proyeknya itu sendiri, gimmicknya segala macam, mengelola marketing gitu ya. Memang itu saya jualannya lama pada saat itu. Karena keterbatasan saya di dunia marketing. Orang kan gampang bisa rekrut orang gitu ya. Pada saat itu kita sudah lakukan kok. Kita sudah kasih ke orang untuk jualan gitu ya. Tapi karena keterbatasan ilmu marketing saya, akhirnya ya lama gitu loh. Dan itu jadi senjata dari owner untuk meng-cut saya gitu. Disitulah saya punya satu obsesi. Oke, for me business is 50% marketing, 50% the business, the system, the management. Nah ini teman-teman mesti pahamin dulu gitu. Dan saya bertekad, ya jadi saya keputusan saya sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau saya mau mulai lagi ke dunia developing sih bisa aja gitu loh. Bahkan pada saat itu juga saya sempat ketipu lagi sama senior saya, sama orang yang saya percaya juga gitu. Tapi itu saya nggak mau ceritain, minor lah gitu ya. Walaupun sempat kehilangan uang juga. Tapi intinya adalah saya coba balik lagi. Ya tadi kan itu ya, ketika krisis, ketika kita mengalami satu masalah, get back to yourself cepat. Jadi
yang saya lakukan adalah saya balik lagi ke diri saya coba self talk gitu ya, dan self evaluation. Dan saya bilang, oke, Mar, mulai saat ini tugas kamu adalah menguasai marketing. Itu udah nggak bisa diganggu gugat. I have to master and to become sales gitu loh. Jadi gitu, itu tekad saya. Supaya apa? Tadi supaya melengkapi kemampuan saya mengelola project gitu ya dengan marketing. Ya alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ketiga lah, tahun keempat, ya kan. Dan saya belajar marketing tuh bukan marketing pedagang ya, maksudnya dagang gitu. Tapi yang saya pelajari adalah marketing as a brand, as a business gitu loh. Makanya saya banyak sharing ke teman-teman tuh, saya pengen dapat feedback gitu loh. Apa yang saya pelajarin, saya praktekin, saya share. Jadi ilmunya sebenarnya tuh bukan ilmu ngasal gitu ya yang saya share teman-teman. Bukan, alhamdulillah tadi ngobrol di WA group ya, WA group gratisan gitu ya. Teman-teman banyak testimoni itu dari share saya tuh, mereka dapat result. Karena memang itu apa yang saya riset, saya jalanin tuh saya share di video-video. Makanya kalau yang belum subscribe sih rugi banget. Nah, gue jadi nyari subscriber tuh. Jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang sales, ya ini proses saya bertumbuh as a sales. Dan after COVID ini sih mudah-mudahan ada banyak pihak yang berkolaborasi ya, kita akan kolaborasi ya, insya Allah gitu. Dan saya juga sedang membuat satu materi-materi yang buat teman-teman nanti bisa pelajarin ya, tapi mungkin nanti kelasnya profesional ya. Kelasnya profesional, teman-teman bisa ikut, jadi nanti bisa mengcopy paste apa yang saya lakukan. Tapi ini profesional ya, ngerti kan, profesional gitu ya. Oke, kayak gitu sih. Nah, terus kita bicara sekarang suka dukanya di dunia sales. Ini juga gila men. Jadi agent itu kalau you don't have knowledge, lu nggak punya ilmu, lu nggak belajar, lu nggak mengasah, lu nggak membangun diri, lu nggak membangun skill lo, habis bro. Gitu loh. Dunia sales ini dunia broker gitu ya. Apalagi dunia properti, kita secara keseluruhan properti itu banyak jin iprit. Setan belang atau belau tuh banyak banget gitu. Makanya lu harus belajar bisnis juga di samping belajar selling gitu ya, tapi belajar bisnis juga. Mindsetnya harus bener gitu. Nah, apa yang mau gue sharing di sini? Ini punya pengalaman ya, kita sharing ya. Ini makanya ini sebenarnya videonya video curhat nih, video sharing gitu ya. One day mungkin kita mesti bikin kopdar ya. Tadi ada yang minta, Bang Umar bikinin itu dong Zoom meeting gitu loh, kita sharing. Nah, insya Allah nanti mungkin minggu depan kali kita buat Zoom meeting. Ikut ya, teman-teman ikut ya. Kalau yang mau ikut bilang di bawah komen, Bang gue mau ikut gitu. Ya gitulah. Jadi kenapa nih? Apa sih yang terjadi di sales? Nah, teman-teman, di sales itu pertama, orang tuh masih menganggap rendah profesi sales. Developer kadang-kadang tuh masih menganggap kita tuh bukan partner. Mereka menganggap kita tuh keset. Sorry to say gitu ya. Padahal tadi saya bilang 50% of business adalah sales. Jadi you have kalau ada teman-teman yang developer nih ya, Anda harus menghargai orang-orang sales. Tapi yang dihargai itu ya orang-orang yang profesional gitu ya. Orang-orang yang profesional di dunia sales Anda harus hargai. Kenapa? Anda harus dengar. Karena 50% kalau nggak berjalan, ya gimana ente mau bisa running projectnya gitu loh. Kayak gitu. Nah, pengalaman saya, dan ini mungkin bisa menjadi panduan buat teman-teman, kita tuh masih belum dipandang sejajar oleh owner. Gitu ya, baik itu owner developer maupun owner biasa. Nah, tugas kita adalah meyakinkan mereka dan menempatkan diri kita sejajar dengan mereka. Ya, saya pernah teman-teman, kita udah kerjasama sama developer, kita create brandnya, kita kasih strateginya, planningnya gitu kan, dengan setulus hati. Karena saya seorang sales professional, I do my best gitu ya. Udah kita jalanin, ada closing 1, 2, 3.
tiba-tiba di tengah jalan dipotong, Pak. Semuanya di cut di tengah jalan. Hanya karena saya nggak tahu, saya nggak mau suuzon, tapi yang kita lihat adalah ketika semua fasilitas sudah ada, ya marketing office lah, ini semua udah ready, kita ditinggalin gitu loh. Tapi semua ada hikmahnya sih. Saya nggak ngelihat kejadian siapanya gitu, enggak. Tapi di sini saya melihat ini bisa kejadian ke kita. Seprofesional apapun kita tuh, itu bisa kejadian sama kita. Pada saat kejadian itu saya cuma bilang gini, oh begitu toh. Tapi buat kita gini, makanya kalau saya punya prinsip, selama itu bukan kita yang menzolimi orang, bukan kita yang melakukan kezoliman, it's okay. Biarlah mereka nanti mendapatkan apa yang mereka perbuat gitu loh. Tapi saya tetap doain, karena saya tahu juga sebenarnya orang baik, cuman mungkin caranya nggak pas aja gitu ya. Saya tetap doain semoga proyeknya berjalan dengan lancar. Jadi begitu, itu yang levelnya kalau kita mencoba bekerja sama dengan developer gitu ya. Ada lagi nggak pengalaman lain nggak enaknya jadi seorang sales? Ya nggak enak banyak, bro. Jadi kita pernah bantuin satu perumahan ya, salesnya tadinya sepi loh, isinya alang-alang semua. Kita bantuin jualan, bro. Kita bantuin jualan, tiba-tiba rame, ya kan? Pada saat itu memang belum terkenal Facebook Ads segala macem. Kita cuma lakukan SEO pada saat itu. Wah, tiba-tiba rame, ya kan, kita nagih nih gitu loh, bro. Perumahan lu udah sold out gitu ya. Ini nggak ada nih cepretan. Itu juga karena kita nanya. You know what? Cuman dikasih 2 unit. Gila gak tuh? Ya gila kalau gue bilang sih. Tapi pada saat itu saya juga bilang, ya, yang saya pelajari pada saat itu adalah gue pada saat itu tidak membangun funneling yang tepat. Jadi pada itu lagi belajar digital marketing tuh ya. Itu funnelingnya nggak pas, mestinya kita taruh orang di situ, kita ikat segala macem, terus juga ya cara kerjasamanya ini gue keep dulu nih, ini buat nanti materi profesional nanti. Itu kita keep dulu semuanya, kita kunci dulu. Seperti yang sekarang saya lakukan, kita kunci dulu semuanya. Kalau enggak habis kita. Orang tuh kadang-kadang gitu, tadi saya bilang, mereka masih melihat sales itu, marketing itu bukan apa-apa. Jadi kadang-kadang mereka seenak-enaknya. Ya. Bisa jadi itu karena jahat, bisa jadi karena sengaja, tapi bisa juga karena ketidaktahuan gitu loh. Makanya tugas kita tadi, mereka nggak salah, mereka ada peluang itu kok untuk melakukan ya tadi memotong ini kita segala macam, itu hak mereka. Nah tugas kita sebenarnya bukannya maki-maki mereka gitu, enggak. Tugas kita adalah mensejajarkan diri kita dan membuat skema-skema yang mengamankan kita gitu. Jadi itu tuh suka dukanya tuh. Belum lagi cerita-cerita tentang ya kita yang bawa, tiba-tiba yang closing teman kita yang lain, ya kan. Padahal harusnya dari kita. Ada juga kejadian kayak gitu lah. Tapi intinya teman-teman, nah ini saya mau kasih powerful tipsnya nih, seperti biasa gitu. Saya kasih powerful tipsnya. This is very interesting. Ini menarik banget. Dunia properti itu senang itu kalau lagi closing gitu kan. Ya kan beda kalau kita jualan apa gitu ya, jualan laptop gitu ya, dapatnya berapa ya. Tapi ketika jualan properti closing itu wah nyam-nyam banget gitu loh. Makanya PR kita adalah bagaimana bisa closing continue. Saya juga nggak bilang saya jagoan, enggak. Saya bikin channel YouTube ini jujur aja, satu poin saya ingin tadi merekam perjalanan saya di bisnis properti ini, ya kan, dan juga saya belajar yang namanya funneling, bagaimana di setiap tahapan itu saya bisa menghasilkan uang, ya kan. Ini dari YouTube kan saya bisa dapat AdSense, terus saya juga bisa membangun karakter saya, membangun authority saya. Banyak orang mau kerjasama tuh karena nonton video-video saya gitu kan, banyak hal lah ya. Jadi YouTuber tuh juga bukan sampah, bro. Ini juga kadang-kadang
Saya pernah lo ketemu orang tuh agak songong gitu, dibilang oh YouTube tuh cuman jualan ludah ya katanya, cuman ngoceh-ngoceh doang ya gitu ya. Dia nggak tahu kekuatannya branding di YouTube itu. Nah nanti adalah spesial kita bahas bagaimana membangun brand kita di YouTube. Kayak gitu teman-teman. Jadi this is interesting, dunia yang keren banget. Kalau teman-teman yang masih pemula, ya gue harap lu banyak belajar dulu, ya pelajarin video-video yang gue sharing, ya ikut ke grup segala macam, ngobrol, discuss, jangan apa ya, jangan, kalau gue bilang don't act like apa ya, baru sekali dua kali gagal terus bilang ini susah lah segala macam, ya nggak begitu. You're dealing with the big money man, lu berurusan dengan uang besar. Kalau lu mau gampang ya jangan di sini gitu loh, jualan yang lain gitu loh. Di sini adalah tempatnya jualan yang susah. Jadi gue nggak mau bilang ini gampang segala macam, enggak. Ini untuk memacu lu juga. Jadi berjuang aja terus, action aja, banyakin action dan banyakin belajar gitu loh. Makanya gue bikin channel ini tuh buat lu semua, buat teman-teman. Untuk tadi mensejajarkan kita dengan owner, mensejajarkan kita dengan developer. Supaya kita sama-sama sukses, dan supaya kalau lu sukses nanti inget sama YouTube-nya Bang Omar, inget sama Bang Omar, doain Bang Omar biar sehat, biar pahalanya mengalir, itu aja dah kalau gue mah gitu lah. Kalau diajak ngopi syukur, kalau ada tiba-tiba ngajak traktir atau alhamdulillah, kalaupun enggak doain aja gitu loh. Gue cuman cari itunya aja sih. Kan sering saya bilang juga, saya bikin YouTube ini iri sama ustadz-ustadz gitu ya, yang mereka dapat pahala jariah gitu kan. Gue juga pengen dapat itu. Oke, teman-teman, jadi dari painnya as a marketer, as a sales property, tapi juga ini sebanding lah, kecewanya segala macam sebanding dengan ya lu branding lu juga bagus. Jadi sebagai seorang pebisnis properti itu pride-nya itu keren. Makanya lu sebagai marketer tuh yang gue bilang di video yang kemarin tuh, cari aja di video tuh di bawah, beberapa kesalahan agent properti ya. Itu kadang-kadang kan memandang rendah kita. Karena udah direndahin terus kita jadi rendah gitu. Wah, agent mah cuman agent doang gitu kan. Akhirnya kita jadi merendah beneran, padahal enggak. Begitu mah agent, lu jangan sembarangan. Ya, agent itu lu ngasih kita listingan 2 miliar misalnya, 1 miliar deh rumah gitu ya. Lu sendiri nggak bisa jualan nih baratnya gitu kan, terus lu kasih ke kita nggak ngasih apa-apa, ya kan. Kita harus iklan, kita harus create gambarnya, videonya segala macam. It's a professional work. Makanya sales property, agent property itu adalah profesional. Kalau di luar negeri itu udah dianggap sebagai sejajar dengan dokter, karena dia profesional, sejajar dengan engineer gitu loh. Jadi kita tuh profesi bos, kita sejajar sama dokter, sama pilot, sama profesi. Ya makanya nih kan keren kalau di channelnya Bang Omar lu jadi semangat. Kalau masih belum sub juga mah kebangetan, subscribe ya nggak. Kemudian di share gitu, kayak gitu sih. Oke, teman-teman, gue bikin video kali ini bukan sekedar curhat, bukan sekedar mau menunjukkan kesedihan gue gitu, enggak. Intinya adalah gue pengen lo dapatkan emosinya. Jadi bisnis tuh bukan cuman Facebook ads, Google ads, YouTube ads, ads apalah gitu loh, sosial media gitu. Itu one thing lah. Juga bukan sekedar bagaimana lo menghipnotis orang untuk closing, bagaimana lu mempersuasi orang, ya itu a part of itu juga. Tapi juga lu harus punya mental mindset yang oke. And I want you to be like that. Gue tunggu lu di atas, gue tunggu testimoninya di komen, Bang gue udah begini. Gue tunggu, itu yang gue tunggu ya. Kalau nunggu transferan boleh nggak? Nggak. Pokoknya gue tunggu testimoni lo. Oke. Mudah-mudahan ini seru ya. Kalau emang lu suka dengan model video kayak begini, gue juga minta dibantu untuk lu kasih respon. Ya kita akan buat video-video model kayak gini juga. Di samping yang tutorial juga, alhamdulillah, nanti lu lihat di sini nih. Ada dari YouTube beberapa hari ini gue posting, view-nya naik gitu ya. Kayak gitu. Oke teman-teman.
Cukup panjang videonya karena emang gue lagi pelajarin juga nih bagaimana membuat video yang panjang dan lu bisa bertahan nonton sampai habis. Lebih kurangnya mohon maaf ya, ini menjadi keinginan gue buat lu semua juga bisa sukses. Thank you, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.